Baik teman-teman, mohon perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rancang bangun sistem kasir pemesanan dan berbasis menu menggunakan bahasa C++. Nah, dengan dosen pengajarnya itu Bapak Arif Budimansah Purba Mkom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Permatasari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siva Fadila, saya sebagai pemateri di sini. Perkenalkan, nama saya Ratika Fitriani, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Al-Kafi sebagai operator. Sebelumnya salah satu teman kami yaitu Nanda Agustin belum bisa hadir karena berhalangan, adiknya sedang sakit. Baik teman-teman, kita langsung ke materinya saja ya. Oke, tadi diambilnya judul rancang bangun sistem pemesanan dan kasir makanan berbasis menu pilihan menggunakan C++. Itu dilatar belakangi di bidang pelayanan, di mana masih banyak restoran ataupun tempat makanan yang masih menggunakan pemesanan manual. Contohnya seperti menggunakan secari kertas ataupun pena untuk mencatat pemesanan pelanggan. Ataupun pemesanan manual lainnya yaitu menanyakan langsung kepada pelanggan apa yang mau dipesan sehingga bisa menimbulkan kesalahan. Seperti contoh tadi, jika mencatat pemesanan makanan melalui kertas, bisa saja si waitersnya itu salah menulis catatan ataupun catatan itu sendiri tidak terbaca di bagian kitchen. Apalagi jika pemesanan manualnya itu ditanyakan langsung apa yang mau dipesan, bisa saja si waitersnya tidak mendengar apa yang dipesan pelanggan, ataupun si waitersnya lupa apa yang dipesan pelanggan, sehingga dari kesalahan-kesalahan tersebut akan menurunkan rating dari tempat makanan ataupun restoran tersebut, dan juga kurang efisien. Bayangkan jika dalam satu waktu restoran ataupun tempat makanan itu memiliki 1.000 pelanggan lebih, apakah program makanan itu apakah pemesanan manual itu menjadi efisien? Tentu tidak. Maka dirancangnya program pemesanan dan kasir makanan berbasis menu pilihan menggunakan C++ ini agar membantu proses pemesanan dan pembayaran agar lebih cepat, akurat, dan juga efektif. Lalu adapun rumusan masalah yang dihadapi, pertama itu bagaimana merancang dan membangun program pemesanan kasir sederhana berbasis menu pilihan menggunakan C++. Yang kedua itu bagaimana memastikan program ini dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna dalam pemesanan dan transaksi penjualan. Lalu yang ketiga itu bagaimana program pemesanan dan kasir makanan ini relevan dalam mendukung pemahaman materi algoritma, khususnya penerapan logika pemrograman dan juga struktur data. Oke, adapun batasan masalah yang dihadapi, pertama itu ada batasan masalah yang dapat diselesaikan dan juga yang belum dapat diselesaikan. Batasan masalah yang dapat diselesaikan pertama yaitu program melakukan pemesanan sistem makanan berbasis menu pilihan. Lalu kedua, program mengelola data pemesanan seperti menu makanan ataupun menu harganya dan juga jumlah porsi dan juga harga per item atau harga menu ataupun harga pedasnya. Lalu yang ketiga adalah perhitungan otomatis total biaya, di mana program akan menghitung semua pemesanan seperti menu, jumlah, dan jumlah porsinya. Lalu yang keempat adalah fitur kasir sederhana. Contohnya seperti struk pemesanan dan input pembayaran. Lalu yang kelima adalah menggunakan struktur data dasar C++, contohnya seperti array. Lalu batasan masalah yang belum dapat diselesaikan yaitu pertama, penyimpanan data ke file ataupun database. Jadi saat program dijalankan sekali maka data itu tidak tersimpan ke file ataupun database yang dimiliki oleh restoran ataupun tempat makanan tersebut. Lalu yang kedua, tidak memiliki sistem login ataupun keamanan data dan antarmuka grafis. Dan yang ketiga itu adalah tidak memiliki pengelolaan stok dan integrasi dengan perangkat kasir fisik. Nah, di sini program kami tidak memiliki berapa sisa stok yang dimiliki. Jadi sisa stok yang dimiliki. Jadi hanya menampilkan menunya saja. Lanjut.
Oke, baik. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke manfaat. Kami memiliki tiga manfaat. Yang pertama, menambahkan wawasan tentang penerapan program dalam kehidupan sehari-hari. Nah, program ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana mengaplikasikan ilmu pemrograman untuk memecahkan masalah sehari-hari seperti transaksi di sebuah warung makan. Lalu manfaat yang kedua, melatih kemampuan analisis dan logika pemrograman. Nah, dalam proses pembuatannya, kami harus mengasah kemampuan analisis dan logika pemrograman untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai harapan. Lalu manfaat yang ketiga, menyediakan contoh nyata pembuatan program pemesanan dan kasir sederhana menggunakan C++. Terakhir, proyek ini bisa menjadi contoh nyata bagi yang ingin mempelajari dasar-dasar. Lalu langsung saja masuk ke tujuan. Tujuan pertama, memahami konsep dasar pemrograman seperti input, output, struktur data, dan perulangan. Lalu yang kedua, membuat program pemesanan dan kasir sederhana berbasis menu pilihan menggunakan C++. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan logika dan analisis dalam membangun aplikasi sederhana. Nah, adapun logika flowchart yang telah kelompok kami susun, nah, langsung di sini langsung saja menampilkan menu dengan nama, harga, dan label pedas. Lalu selanjutnya, pengguna akan ditampilkan menu. Sistem kemudian dilakukan validasi nomor menu 1 sampai N. Jika menu yang dipilih pengguna tidak ada, maka program akan menampilkan error dan kembali ke pilihan menu utama. Jika valid, sistem akan langsung bertanya level pedas valid. Jika tidak, set level pedas akan secara otomatis menyeting ke 1 secara otomatis. Jika iya, program akan langsung ke input jumlah porsi. Nah, di sini proses yang kedua, jika set level pedas dan input jumlah porsi sudah, langsung saja masuk ke hitung subtotal. Sistem akan menghitung subtotal, lalu langsung masuk ke tambahkan pesanan lagi. Jika iya, program akan memilih menu kembali ke awal. Jika tidak, langsung masuk ke input pembayaran. Nah, pada tahap ini, sistem akan meminta input pembayaran dari pelanggan, jumlah uang yang dibayarkan. Sistem akan mengecek apakah uang cukup. Jika tidak, sistem akan meminta pengguna mengulangi kembali jika sampai cukup. Jika pembayaran sudah cukup atau lebih, maka sistem akan lanjut ke kembalian. Di sini kembalian jika pengguna membayar lebih seperti 50.000 dan total harga belanjanya 40.000, maka harga bayar 50.000 dikurangi harga total 50 dikurangi 40 jadi 10, dan program akan menampilkan terima kasih lalu selesai. Pertama-tama program akan mendeklarasi variabel utamanya yaitu pilihan, yaitu mencantumkan nomor menu pilihan yang akan dipilih oleh pengguna, lalu jumlah porsi total dimulai dari 0 dan juga level pedas. Lalu char ulang di mana nanti pemesanan ini bisa diulang bukan cuma sekali tapi bisa berkali-kali. Lalu juga ada string nama agar pengguna bisa memasukkan nama mereka. Lalu kami di baris 10 itu sampai 22 itu kami menggunakan array untuk menginput daftar menu dan juga level pedasnya. Lanjut.
Di sini di baris 34 kami menggunakan perulangan do while, di mana nanti minimal akan dijalankan pemesanan 1 kali, baru setelah itu akan menanyakan kembali apakah pengguna akan memesan lagi atau tidak. Nah, di dalam perulangan ini terdapat pilihan menu dari 1 sampai 6, Kavi. 1 sampai 6. Nah, terdapat satu kondisi di bagian baris 49, kondisi if jika pengguna memilih menu di luar dari yang diminta program, yaitu 1 sampai 6, maka program akan menampilkan pesan menu tidak tersedia. Dan program akan meminta kembali pengguna untuk memasukkan nomor yang diminta oleh program, yaitu 1 sampai 6. Lalu selain perulangan menu, ada juga perulangan di bagian pilih label pedas. Di bagian di baris 65, di mana ada satu kondisi jika pengguna memasukkan menu memasukkan label pedas tidak sesuai dengan program, yaitu 1 sampai 5, maka program akan menampilkan pesan level pedas tidak valid dan akan diset ke level 1. Lalu program akan meminta jumlah porsi yang diinginkan oleh pengguna. Lanjut ke bagian baris 75, program akan menghitung harga akhir. Harga akhir ini menghitung harga menu lalu ditambah level pedas yang dipilih oleh pengguna. Baru menghitung subtotal. Setelah diketahui harga akhirnya, baru dikalikan jumlah porsi dari yang diminta si pengguna. Lalu baru total ditambah 1 subtotal setiap kali pemesanan. Lalu di baris 82, program akan memastikan apakah pengguna akan menambah pesanannya lagi atau tidak. Jika iya, maka program akan mengulang pemesanan dari pilihan level menu. Lanjut di baris 94, program akan meminta pengguna memasukkan uang pembayaran. Nah, di sini terdapat while jika pengguna membayar uang kurang dari apa yang diminta program, maka akan menampilkan pesan maaf uang tidak cukup. Nah, maka program akan meminta kembali pengguna untuk memasukkan pembayaran yang sesuai dengan program. Lalu jika jika pengguna memasukkan uang pembayaran lebih yang diminta oleh program, maka program akan melakukan kembalian, yaitu dengan cara memproses bayar diambil total. Dan jika telah selesai, maka program akan menampilkan pesan terima kasih telah berbelanja. Outputnya outputnya pertama-tama akan diminta nama penggunanya terlebih dahulu. Baru akan menampilkan daftar menu dari 1 sampai 6. Misal kita mau pesan dari nomor 2, yaitu bakso. Baru meminta level pedas yang diinginkan, misal mau level 5. Lalu meminta jumlah porsi, misal 2. Nah, di sini agar hitung per porsinya dulu, yaitu harga per porsinya itu dari harga bakso ditambah level pedas, maka jadi 15.000. Karena baksonya harganya 10.000, level pedasnya level 5 itu 5.000, jadi 15.000. Nah, subtotal itu karena udah pesennya 2 porsi, maka 15.000 ditambah 15 jadi 30.000. Nah, di sini program akan memastikan kembali apakah pengguna ingin memesan lagi atau tidak. Jika iya, maka program akan mengulang untuk memesan menu lagi. Misal kita memasukkan memasukkan nomor yang tidak ada yang disediakan. Iya. Iya. Oke. Menu yang sama berarti bakso lagi. Bakso terus level 5 berarti. Level 2 berarti. Sok level 2. Oke, jumlah porsi berarti jadi 1 dulu. Dia maksudnya beda-beda.
Level pedasnya. Tapi ini bakal minta dulu porsinya, Pak. Iya, berapa banyak? Jadi sebelum dua itu porsi ini tuh level pedasnya dulu. Level mana, nomor mana dulu? Level 2. Terus baru minta porsi dulu, Pak. Ya, Bapak mau ini 3 orang. Yang ketiga nih, baksonya sama, bakso. Tapi yang satu level 2, level 3, level 4. Palingnya ngulang lagi, Pak. Ngulang dari awal. Misal satu porsi, misalkan beda-beda ya, 1 orang. Jadi coba jasukan jumlah porsinya 1 dulu, karena 1 orang yang level beda. Terus tambah lagi, ya lagi. Terus baru pesen bakso lagi. Nah, baru level pedasnya lagi, level 3. Misal level 3. Nah, satu porsi aja, soalnya 1 orang beda-beda. Baru selesai kan, cuma 3 orang. T. Nah, baru dihitung, Pak, jumlahnya. Seperti itu programnya. Semuanya, Pak. Masih ini kalau pembayaran uangnya tidak sesuai. Oke, ini udah 100.000. Maaf, uang pembayaran tidak cukup, maka program meminta lagi pembayarannya sesuai. 100.000. Nah, maka akan kembalian uang 46.000. Enggak, maksudnya informasi dapat, tapi untuk konsumen itu nggak muncul. Misal si saya bayar ke 3 orang ini kan, kok beda-beda nih harganya, harusnya muncul yang level 1 harganya berapa, level 2 harganya berapa, level 3. Oh, maksudnya di bagian struknya ya, Pak? Struknya. Struknya. Jangan total duitnya aja. Oke. Kan harus ada informasi. Apalagi kalau ibu-ibu yang belanja. Sebenarnya stroke kan. Bukan dia stroke kayak saya gitu. Iya, Pak. Oke. Makan itu nggak stroke-nya. Ya. Oke. Dari sekian program kami cukup karena sudah sampai akhir. Terima kasih telah berbelanja. Lalu ke PPT. Pertanyaan aja. Oke. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Diskusiin dulu ya. Baik, izin menjawab ya. Jadi tuh yang pertama itu ada efisiensi waktu. Nah, programnya itu berjalan dengan cepat karena datanya itu disimpan dalam array. Nah, terus yang kedua itu ada efisiensi penggunaan. Cara pakainya itu sederhana. Yang pertama pilih menu, yang kedua pilih level pedas, yang ketiga isi porsi dan pembayaran, lalu totalnya dihitung. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi pengembangan. Untuk mengubah harga atau menunya cukup diubah arraynya saja. Jadi tidak perlu mengubah seluruh programnya. Jadi program tersebut juga lebih mudah untuk dikembangkan. Apa sudah cukup? Kesimpulan yang didapat dari proyek kami yaitu berhasil merancang program pemesanan dan kasir pemesanan sederhana berbasis menu pilihan menggunakan C++. Program ini mampu mengelola pemesanan makanan, menghitung total pembayaran, dan menampilkan struk secara otomatis sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien.
Selain itu, proyek ini membantu memahami penerapan algoritma, logika pemrograman, dan struktur data dalam pembuatan aplikasi sederhana yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf apabila kelompok kami itu masih banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.